Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazli Aulia Rizky dengan NIM 0305183163 dari Prodi Pendidikan Matematika 3 semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada data berkelompok. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini yang pertama ada simpangan rata-rata, yang dimana simpangan rata-rata adalah jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Yang dimana simpangan rata-rata ini memiliki rumus yaitu SR sama dengan sigma FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. SR sendiri adalah simpangan rata-rata, FI adalah frekuensi kelas, X bar adalah rata-rata data berkelompok, dan XI adalah nilai titik tengah kelas. Nah, yang kedua ada ragam dan simpangan baku. Ragam adalah yang menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data, sedangkan simpangan baku adalah ukuran sebaran statistik atau nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpanan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Ragam sendiri memiliki rumus yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurang X bar, yang dimana nilai mutlak tersebut dikuadratkan kemudian dibagi dengan sigma FI. Nah, simpangan baku itu rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi, nanti nilai S kuadrat itu diakarkan, maka itu disebut dengan simpangan baku. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, di sini ada contoh soal yaitu tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berkelompok di bawah ini. Nah, di sini udah ada tabel yang dimana tabel ini yang diketahui hanya kelas dan nilai frekuensinya. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita harus mengisi tabel ini. Bagaimana caranya? Yuk kita kerjakan. Nah, yang pertama di sini ada XI. XI tadi kan nilai tengah ya, nilai tengah kelas. Maka nilai tengah kelas dari 11 sampai dengan 15 adalah 13. Dari mana datangnya 13? Kita buktikan bahwa 11, 12, 13, 14, 15. Maka nilai tengahnya adalah 13. Nah, kita letak di sini 13. Begitu dengan seterusnya. 16 sampai dengan 20, maka nilai tengahnya adalah 18. 21 sampai dengan 21 sampai dengan 25, maka nilai tengahnya adalah 23. 26 sampai dengan 30, maka nilai tengahnya adalah 28. Dan 31 sampai dengan 35, maka nilai tengahnya adalah 33. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus menjumlahkan nilai frekuensinya, yaitu sigma FI sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2, itu hasilnya 15. Nah, kemudian FI dikali XI, berarti nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. 3 dikali 13, maka hasilnya 39. 5 dikali dengan 18, maka hasilnya 90. 4 dikali 23, maka hasilnya 92. 1 dikali 28 hasilnya 28. 2 dikali 33 hasilnya 66. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan, maka sigma FI dikali XI itu sama dengan 315. Selanjutnya XI dikurang X bar. Nah, kita belum mengetahui nilai X barnya berapa. Jadi X bar itu memiliki rumus sendiri, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Tadi nilai dari sigma FI dikali XI itu 315 ya. 315 per sigma FI sama dengan 15. Maka 315 dibagi 15 itu hasilnya 21. Nah, jadi kita sudah mengetahui nilai X barnya. Jadi XI dikurang X bar, maka nilai yang ini dikurangi dengan nilai yang X bar tadi. Maka 13 dikurang 21 kan hasilnya min 8. Jadi di data berkelompok ini tidak ada min. Walaupun dia ada min, minnya harus dihilangin. Jadi min 8 tadi, maka kita tulis di sini hanya 8. Minnya kita hilangi. Jadi kemudian 18 dikurang 21 itu kan min 3. Jadi minnya dihilangi, maka kita letak di sini hanya 3-nya aja.
23 dikurang 21 itu 2, 28 dikurang 21 itu 7, 33 dikurang 21 itu 12. Nah, kemudian selanjutnya ada FI dikali XI dikurang X bar. Maka FI yang ini dikalikan dengan XI dikurang X bar. Maka 3 dikalikan 8. Hasilnya 24. 5 dikali 3 hasilnya 15. 4 dikali 2 hasilnya 8. 1 dikali 7 hasilnya 7. 2 dikali 12 hasilnya 24. Maka sigma dari FI XI dikurang X bar ini sama dengan 78. Nah, kemudian ada XI dikurang X bar kuadrat. Maka XI dikurang X bar ini kita kuadratkan. Maka 8 dikuadratkan hasilnya 8 kuadrat hasilnya 64. 3 kuadrat hasilnya 9. 2 kuadrat hasilnya 4. 7 kuadrat hasilnya 49. Dan 12 kuadrat hasilnya 12 kali 12 hasilnya 144. Nah, yang terakhir ada FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Maka FI yang ini dikalikan dengan XI kurang X bar kuadrat. Ya, jadi 3 dikali 64 hasilnya 192. 5 dikali 9 hasilnya 45. 4 dikali 4 hasilnya 16. 1 dikali 49 hasilnya 49. 2 dikali 144 hasilnya 288. Maka sigma FI XI dikurang X bar kuadrat hasilnya 590. Bener nggak? Bener lah, masa enggak? Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan tabel ini, barulah kita bisa menyelesaikan soal tadi, menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, tadi kan rumus simpangan rata-rata SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang X bar per sigma FI. Nah, sigma FI dikali XI dikurang X bar kan yang ini. Sigma FI XI dikurang X bar berarti 78 per sigma FI. Sigma FI yang ini berarti 15. 78 per 15 hasilnya 5,2. Mudah kan? Nah, kemudian yang kedua, ragam. Nah, ragam rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikalikan dengan XI dikurang X bar, yang mana nilai mutlaknya ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan sigma FI. Nah, tadi sigma FI XI dikurang X bar kuadrat kan 590. Maka 590 per sigma FI-nya 15. Maka 590 dibagi 15 adalah 39,3. Nah, yang terakhir simpangan baku. Simpangan baku kan tadi rumusnya ragamnya diakarkan. Rumus ragam diakarkan. Maka S sama dengan akar dari S kuadrat. Maka nilai ini, nilai 39,3 ini diakarkan. Diakarkan 39,3. Maka akar dari 39,3 itu adalah 6,26. Nah, jadi kita udah menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari tabel ini. Simpangan rata-ratanya yaitu 5,2, nilai ragamnya yaitu 39,3, dan simpangan bakunya yaitu 6,26. Terima kasih telah menonton penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.